langsung saja ya. Sebelum ke materi ulumul Quran, itu ada sejarahnya. Siapa yang tahu kapan Al-Quran diturunkan? Angkat tangan yang bisa. Gak usah malu-malu. Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? 17 apa? 17 Ramadan ya. 17 Ramadan, bukan 17 Agustus. Wah, ya. Takut salah. 17 Ramadan ya. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Tepatnya disebut apa? Dengan bahasa Arabnya itu disebut nuzulul Quran. Kita sering memperingati. Apakah pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Quran satu gelempengan seperti itu diturunkan? Coba, satu Al-Quran itu semuanya diturunkan 17 saja, atau enggak ya? Jadi Al-Quran itu diturunkan berayat-ayat ya, masing-masing ayat. Contoh kalau yang pada tanggal 17 Ramadan itu yang pertama kali itu diturunkan surat apa? Surat Al-Alaq. Dari ayat berapa? 1 sampai 5 ya. Nah itu. Berapa lama? Pertanyaannya, berapa lamakah Al-Quran diturunkan? Berapa lama? Nah, ini umat Islam ini ya. Berapa lama diturunkan? 22 tahun 2 bulan 2 hari ya. Jadi berapa? 22 tahun 2 bulan 2 hari. Berapa ayat? Berapa ayat? Angkat tangan. Ada yang pernah gitu? Berapa tadi? Nah, jawabannya adalah 6.666 ayat. Diturunkan di mana? Diturunkannya di mana? Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Sejak kapan? Kalian harus tahu, orang Islam itu harus tahu ya. Sejarahnya Al-Quran itu pertama kali itu oleh Rasulullah disuruh ditulis sama siapa? Sama sahabat. Ada Zaid bin Sabit waktu itu ya, sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Nulisnya di mana? Nulisnya itu ada yang di korma, ada yang di batu, ada yang di kulit unta, ya. Itu ketika zaman Rasulullah. Turun ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masih terus tulis di salin. Turun ke Khalifah Umar, masih terus di salin ya. Nah, pada Khalifah Utsman bin Affan
keseluruhan Al-Quran itu bisa dikumpulkan. Disitulah mulai muncul yang namanya yaitu ulumul Quran. Paham sejarahnya? Paham ya? Harus tahu sejarahnya. Umat Islam itu harus tahu. Jadi kita coba nih dari yang tadi coba. Al-Quran diturunkan pada tanggal 14 Ramadan. Berapa lama? Bukan 2 hari ya, 22 hari ya. 22 hari. Berapa ayat? 6.666 ayat. Terus surat apa yang pertama kali diturunkan? Ya, apa ya? Kenapa yang pertama diturunkan surat Al-Alaq? Silakan kita diskusi aja. Kenapa yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq? Tuh, tahu ceritanya? Rasulullah ketika itu sedang istilahnya riyadhah. Tahu riyadhah? Mendekatkan diri kepada Allah di mana di Gua Hira. Nah, ketika itulah malaikat Jibril datang. Ya. Malaikat Jibril datang dengan membawakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba. Al-Alaq itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Kenapa pertamanya itu Iqra? Alasannya itu bisa beragam. Cuma yang jelas dengan Iqra itu kita disuruh belajar, ya, disuruh belajar. Jangan sampai berhenti belajar, karena hidup itu adalah belajar. Nggak ada hidup itu yang udah sukses, misalkan ya, udah berhasil nggak belajar lagi, nggak ada. Semuanya itu hidup itu adalah belajar. Begitu. Makanya yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu adalah surat Al-Alaq. Iqra, baca, belajar. Setan itu suka nyuruh kalau kita mau sholat, kata setan itu, ayo kamu sholat. Ya, kata setan itu seperti itu. Ayo kamu baca Quran. Kadang kan seperti itu setan itu. Cuma ketika kita mau mencari ilmu, setan itu dengan berbagai caranya untuk menghalangi jalan kita. Itu yang harus kalian tahu ya. So, setan itu sholat. Baca Quran. Ya, gitu. Itu kata setan, seperti itu. Tapi kalau kita mencari ilmu agama, kehilah, kata setan itu, kamu tahu mencari ilmu agama. Karena apa? Karena dengan ilmu ya kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita akan tahu sholat yang sah dan yang nggak sah itu seperti itu. Kita akan tahu bagaimana cara baca Al-Quran yang betul. Ya, itu makanya setan itu paling melarang kita untuk mencari ilmu.
Tidak ada amalan yang paling utama dalam hidup kita itu, tidak ada yang lebih utama daripada ngaji. Mana yang kelebihan ngaji? Ngaji apa? Ngaji ilmu agama. Makanya yang jadi santri itu luar biasa kalau Bapak, ya. Itu. Tidak ada yang melebihi ngaji. So sekarang seperti ini secara logika aja, jangan secara biar secara logika. Kita sholat tanpa ilmu, kira-kira diterima nggak? Nggak, ya. Kita puasa tapi tanpa ilmu, diterima nggak? Nggak. Kita ngaji tanpa ilmu, baca Al-Quran gitu ya, tanpa ilmunya diterima nggak? Nggak. Makanya tidak heran kalau ayat yang pertama Allah turunkan itu adalah Iqra, ya. Baik, selanjutnya itu sejarahnya ya, seperti itu sejarahnya. Oh, Rasulullah itu perjuangannya luar biasa. Kalian jangan sia-siakan perjuangan Rasulullah, ya. Jangan pernah sia-siakan perjuangan Rasulullah. Karena apa? Luar biasa. Mau turun Al-Quran saja luar biasa perjuangannya. Kita baru suruh masantren aja gak mau gitu kan. Nah, udah kalah duluan seperti itu. Ulumul Quran, kalau menurut bahasa mungkin ada yang tahu ulumul Quran itu apa? Satri, ulumul Quran, ulumul itu kata bahasa apa sih? Hah? Kalau menurut ilmu sorof apa? Bapak cuma bisa sedikit, karena Bapak cuma ngajinya sampai alfiah aja. Ulumun itu dari kata apa? Dari kata ilmu. Ulumun itu jamak, ya. Jamak dari kata ilmu. Berarti apa? Ilmu, ya. Kalau dijamakkan berarti jadi ilmu atau ilmu banyak, ya. Betul. Kalau kata santri seperti itu. Ulumul Quran itu dari kata bahasa. Tapi di sini dijelaskan ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran? Yang pertama asbabun nuzul, ya. Kemudian makiyah madaniyah, kemudian nasik mansukh, muhkam mutasyabihat, ya, dan lain-lain. Tahu artinya asbabun nuzul itu apa? Ayo, asbabun nuzul itu apa? Ini yang berhubungan dengan ulumul Quran itu diantaranya adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut, ya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Misalkan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat tentang apa? Ayat tentang puasa. Asbabun nuzulnya apa? Sebab-sebab diturunkan ayat tersebut itu apa? Sebab-sebabnya adalah Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada saat itu. Jadi pada saat itu, ketika itu ya, ketika itu
akan masuk bulan Ramadan, ya, akan masuk bulan Ramadan. Dan ketika itu ada sahabat yang melihat hilal, ya, melihat hilal, maka diturunkanlah ayat ini. Besok umat Islam harus segera berpuasa. Itu adalah asbabun nuzul namanya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Enggak sembarangan. Misalkan gini, anak-anak sekarang nih, ya, orang-orang sekarang yang hijrah itu, ya, banyak itu orang-orang yang tidak menggunakan ilmu alat, ya, karena yang dalam mengartikan Al-Quran itu harus menggunakan ilmu alat. Tidak sah orang yang mengartikan Al-Quran tanpa ilmu alat, karena ada bagiannya, ya, para ulama. Nah, seperti itu asbabun nuzul, ya. Paham asbabun nuzul? Paham? Sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut, ya, ada sebabnya. Terus misalkan Allah memerintahkan sholat, asbabun nuzulnya apa? Ayatnya yang mana coba? Jangan jauh-jauh, Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2 ayat 3. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan ayatnya, ya. Tetapi kita tidak boleh sembarangan mengartikan ayat Al-Quran. Jangan sembarangan, karena hukumnya dosa kalau kita mengartikan ayat Al-Quran dengan sembarangan. Seperti itu. Jadi kita harus tanya dulu orang yang mengerti dengan ilmu alat, mengerti dengan ilmu sorof, dengan ilmu nahwu, karena itu kuncinya. Kemudian dari asbabun nuzul ini terbagi dua. Dari asbabun nuzul, dari nuzul ini, ya, dari turunnya ayat ini terbagi dua. Ada yang makiyah, ada yang madaniyah. Kalau makiyah bagaimana? Makiyah dan madaniyah. Kalau makiyah itu ayat tersebut diturunkan di Makkah. Kalau madaniyah di Madinah. Itu. Pertanyaannya, berapa lama Al-Quran diturunkan di Mekah? Kan ini tadi itu berapa lama itu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang jadi pertanyaannya, berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah? Gak tahu juga. Nah, harus tahu. Di Mekah itu selama 12 tahun. Berarti sisanya di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Kenapa ada beda gitu? Maksudnya kenapa ada Mekah dan Madinah? Kenapa coba? Apakah ketika Rasulullah berkunjung ke Madinah diturunkan ayat? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa?
min thaniyatil wada wajib syukru alaina karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu jawaban. Maka ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Jadi ada yang diturunkannya ketika Rasulullah berada di Mekah, dan yang satunya lagi di Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka saat itulah ditentukan yang namanya tahun Hijriyah. Gitu. Itu ceritanya panjang sih, yang Makkiyah Madaniyah ini. Waranas, Bapak suka dengar ya? Kalau yang selawatan itu suka apa? Kayak kesana gitu. Membayangkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba bayangin aja ya sama kalian, Rasulullah diperintah hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Madinah itu tanpa membawa apapun. Ya. Sugan rumahnya digotong, sugan enggak. Ya. Berat. Ya, banyak sekali itu. Nih, ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ya, yang ikuti Rasulullah itu ada 3 golongan. Harus tahu juga. Ini sekarang kan lagi populer hijrah. Apa itu hijrah? Orang banyak yang hijrah, yang tadinya nggak pakai kerudung, yang tadinya nggak bisa lagi jadi bisa. Hijrah itu apa sih sebenarnya? Awas, hati-hati, jangan tertipu. Sekarang itu gampang sekali, orang ngomong di depan gampang, tetapi yang betul-betulnya itu sulit sekali. Hijrah itu ada 3 golongan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, orang yang hijrahnya itu betul-betul karena Allah, tidak perlu syarat apapun, bahkan nyawa sekalipun akan mereka berikan. Itu yang pertama. Kita udah sampai mana hijrahnya? Bapak nanya. Udah sampai mana hijrahnya? Tanya diri kalian masing-masing, sampai mana? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tanya ya diri masing-masing. Kita berdoa kita, ya Allah, pengen ini. Apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah? Kita bisanya minta aja. Sekali-kali dong persembahkan apa untuk Allah. Ya. Yang kedua, golongan yang kedua, yang hijrah itu bagaimana? Ada yang karena wanita hijrahnya itu. Ada yang kalau laki-laki karena wanita, yang kalau wanita karena laki-laki. Jadi misalkan wanitanya itu di Madinah, si laki-laki itu orang Makkah, ikut hijrah sama Rasulullah karena perempuannya ada di Madinah. Itu yang kedua. Sekarang itu banyak sekali preman hijrah gara-gara nikah sama perempuan yang istilahnya berhijab, yang sudah mengerti agama, banyak. Bagus. Cuma mungkin lillahi ta'alanya masih kurang. Ya. Ada yang ikhlas, banyak. Ya. Jadi hati-hati. Hijrah itu ya, hati-hati istilah hijrah. Banyak sekarang aja populer ya di medsos itu kalian hijrah. Oh seperti ini ya hijrah. Oh itu hijrah. Ya. Banyak itu populer sekarang. Tapi hati-hati, jangan sampai hijrah itu menjadikan kalian lupa. Ya. Golongan yang ketiga bagaimana? Golongan yang ketiga itu karena mereka itu suka berdamai
bisnis intinya yang ketiga itu. Jadi ada orang seperti ngaji aja tiap hari, nggak punya duitnya tetap misalkan. Emang ngaji karena duit? Gitu. Rizki itu bukan duit aja, ya. Rizki itu bukan harta saja. Sehat rizki bukan? Rizki sehat itu bisa bernapas nih, bisa bernapas kita tiap detik, rizki bukan? Rizki kita terakhir ketika nyawa kita sudah berada di tenggorokan kita, itu rizki terakhir kita. Ngap ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan itu karena ada maunya, gitu. Lillah aja kita. Kita di sini beres-beres, misalkan bersih-bersih, jangan karena mau dihukum sama Pak Atep gara-gara ada kelas kotor terbersih, jangan seperti itu juga, ya. Tetapi kita bersih-bersih itu lillahi ta'ala, ya, seperti itu. Ya, kita kerjakan saja. Nanti Allah yang akan membalasnya. Gak dibalas di dunia, ya heran. Syukur-syukur dibalas di dunia langsung gitu kan. Nah itu ceritanya hijrah. Oh wah, Rasulullah hijrah teh benar-benar ninggalin segala sesuatunya, apa segala bentuk duniawi ditinggalkan sama Rasulullah. Enggak membawa apa-apa ke Madinah itu. Terus kita berjuang untuk Islam sudah apa? Kita sudah berjuang untuk Allah sudah apa? Kita sudah berjuang untuk Rasulullah itu apa yang sudah kita perjuangkan? Tanya diri masing-masing, ya. Kemudian ada nasik, mansub, hukam, ini banyak sekali, panjang kalau dijelaskan, ya. Ada mutasyabih, ya. Mutasyabih itu apa? Ayat yang sama, hampir sama, tapi asbab tujuannya berbeda. Awas kalian kalau mengartikan ayat Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, karena Al-Quran itu beribu makna. Ada bahar, ada mazaz, ya. Itu dikaji, ya. Mazaz itu kalau nggak salah dalam kitab Johar Mahmud, sedikit-sedikit bapak pernah mendengar, ya, alatnya. Jadi Al-Quran itu kayaknya bahasanya ke sini, tapi ternyata yang ditujunya itu ke sana. Ayat Al-Quran itu seperti itu kadang-kadang. Jadi tidak boleh mendikte bahwa ayat Al-Quran itu ini tujuannya ke sini, udah benar. Bukan seperti itu. Karena ayat Al-Quran itu adalah beribu makna, ya. Tidak bisa kita menerjemahkan Al-Quran sembarangan. Jadi kalau Bapak lihat ada orang yang ceramah di depan menerjemahkan ayat Al-Quran sembarangan, itu Bapak anggap berbahaya karena bisa menyesatkan. Ya, bisa menyesatkan. Ya. Misalkan ada kalimat amar, ya. Kalimat amar itu apa? Kalimat perintah, ya. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan juga ada. Tetapi terkadang kalimatnya itu tidak memerintah, tidak melarang, tapi lebih dominan kemana? Seperti itu. Kalau Al-Quran itu unik, ya. Bahasanya unik. Karena bahasa Allah, Al-Quran itu bukan bahasa manusia, ya. Coba kalau bayangkan kalau bahasa manusia, gampang diubah. Ini mah bahasa Allah, Al-Quran kan. Jadi gak bisa sembarangan. Jadi kalau ada orang yang sembarangan mengartikan Al-Quran itu bisa menyesatkan. Hati-hati, ya kalian. Nanti kalau selesai pesantren gitu, ya. Pesantren itu jangan sampai selesai terus, ya. Bapak juga masih pesantren segede gini. Kalian terus seumur hidup, ya. Nah, di sini kalian juga harus tahu sanadnya Al-Quran itu dari mana saja itu. Kalian mengikuti imam mana? Kalian tahu madhab?
Madhab ada berapa? Ada berapa? Ya Allah, madhab kalian ikuti mana? Madhab, madhab itu ada berapa? Ada empat. Madhab itu ada empat. Kalian sholat ikuti siapa? Nih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu madhab. Ya. Kenapa kita harus ikuti itu? Kenapa? Kayak bisa ditanya kenapa harus ikuti imam itu? Ada yang tahu nggak? Mereka itu adalah imam-imam yang akan bertanggung jawab terhadap ibadah kita, terhadap ilmu kita. Misalkan kita belajar kitab Syapinah, Syapinah itu madhabnya Imam Syafi'i. Jadi otomatis ibadah kita itu ditanggung jawab oleh Imam Syafi'i. Gitu. Sampai mau ke surga bawa karang sorangan silakan aja. Nggak pakai imam misalkan mau selamat nggak kira-kira. Awas ini nggak tahu madhab ya, awas. Madhab itu ada ini yang diakui ya, yang diakui. Banyak juga yang nggak diakuinya. Ini yang diakui. Di Indonesia itu ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau keluar dari itu dianggap ya. Harus tahu dong. Kalian ibadah itu ngikutin siapa? Mau ngikutin Maliki silahkan, mau ngikutin Syafi'i silahkan, mau ngikutin Hambali silahkan. Tetapi harus tahu ilmunya. Nah di sini juga di Al-Quran sama, ada sanad-sanadnya. Kalian cari aja banyak ya, banyak sanad-sanadnya. Dari mulai Rasulullah turun ke Abu Bakar, turun ke Umar, ke Utsman, ke Ali, turun kemana lagi ke sini sanadnya, ada lagi ke Syekh apa. Ya. Kalian mau mengikuti yang mana? Mutawatir, tahu mutawatir? Mutawatir itu adalah perlahan. Ya, perlahan. Mutawatir itu perlahan. Ya. Seperti itu. Makanya yang diutamakan adalah ilmu kembali lagi. So kalian mau pakai ilmu yang mana? Yang siapa? Mau Imam Syafi'i kah? Mau Imam Maliki kah? Perbedaannya cuma sedikit. Kalau Imam Syafi'i misalkan nih wudunya itu misalkan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh sedikit dari kepala gitu kan, membasuh telinga, membasuh kaki gitu kan. Kalau Imam Syafi'i. Imam Maliki sama juga seperti itu. Cuman yang membedakan sedikit, kepalanya harus dikumplang, dicuci semuanya. Imam Maliki seperti itu. Cuci semuanya kepala. Tapi di Imam Syafi'i juga disunahkan. Kalau bisa itu diusap semuanya dari depan ke belakang. Itu perbedaannya sedikit seperti itulah perbedaannya. Kemudian dari najis misalkan. Kalau Imam Syafi'i najis kena anjing itu dia cukup dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah, ya, begitu kan? Ya. Kalau Imam Maliki itu disopak. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu adalah batal. Kalau gue mahram ya, gue mahram. Kalau mahram enggak batal. Gue mahram batal. Kalau Imam Maliki enggak. Itu perbedaannya. Cuman jangan diambil enaknya saja. Misalkan di Imam Maliki mah enak ya kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan enggak batal misalkan ya. Tetapi kalau ada anjing lewat, anjing potong kakinya tuh. Seperti itu ya.
Perbedaannya seperti itu. Jadi jangan diambil enak. Kalau kita mau ngambil Syafi'i, mulai sholatnya, wudhunya, tayamumnya, baca Qur'annya, semuanya itu harus Syafi'i. Nah, kalau Maliki ya Maliki semuanya, gitu. Sampai naik hajinya semuanya. Nah sekarang dibenahi, silahkan kalau yang belum tahu silahkan dibenahi, ya dibenahi mau ambil imam yang mana, mau ambil yang mana, ya seperti itu. Karena kita harus ada penanggung jawabnya nanti di akhirat itu dikumpulkan. Kita siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira, apa nanya nih? Kira-kira kita bisa selamat ya tanpa syafaat Rasulullah? Bisa kan? Hah? Bisa nggak? Bapak nanya. Kita nanti di akhirat bisa nggak masuk surga tanpa syafaat Rasulullah? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang mengenalkan kita kepada Allah siapa? Hah? Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah. Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini. Itu Rasulullah yang mengenalkan. Kita tidak bisa masuk ke surga tanpa syafaat Rasulullah. Kata Rasulullah, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, para rasul. Nah, ulama ada nggak? Ulama ada nggak sekarang? Banyak kan? Itu pewarisnya para nabi. Kita jangan sembarangan kepada para ulama. Mereka bisa memberikan syafaat. Ya salah satunya yang tadi imam 4 itu, yang mujtahid madhab itu adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yang bisa menolong kita nanti di yaumil akhir. Dalam bacaan Quran itu seperti itu. Ya ada sanad-sanad.